Di tengah ketegangan yang tak pernah reda di Timur Tengah, dunia kini dihadapkan pada satu pertanyaan besar. Apakah benar ada rudal Iran yang mampu menembus perisai udara Israel tanpa bisa dicegat? Sebuah pertanyaan yang tak hanya mengguncang kalkulasi militer, tetapi juga menyentuh inti rasa aman bangsa yang selama ini merasa tak terkalahkan. Israel selama bertahun-tahun membangun reputasi sebagai negara dengan pertahanan udara paling canggih di dunia. Sistem Iron Dome, David's Sling, hingga Arrow 3 telah dipuji dan bahkan dijadikan model oleh banyak negara lain. Tetapi, dalam peperangan modern, tidak ada perisai yang sempurna. Dan inilah titik paling mengerikan. Saat Iran, dengan segala keterbatasannya akibat embargo internasional, justru berhasil mengembangkan rudal yang diklaim tidak bisa dihalangi. Bayangkan sebuah skenario yang mendebarkan. Langit malam di atas Tel Aviv yang biasanya dipenuhi cahaya lampu kota mendadak, dipotong oleh lintasan rudal balistik berkecepatan hipersonik. Sirene peringatan meraung, rakyat Israel berhamburan mencari perlindungan ke bunker. Iron Dome menembakkan interseptornya, langit dipenuhi kilatan cahaya. Tetapi 1, 2, 3 rudal tetap menembus, terus melaju tanpa henti, seolah kebal terhadap segala usaha pertahanan. Dan detik itu juga, Israel yang selama ini percaya diri dengan teknologinya, mulai menyadari kenyataan pahit. Rasa aman mereka bisa hancur dalam sekejap. Iran tidak membangun rudal-rudalnya hanya untuk sekadar menyaingi teknologi Barat. Mereka membangunnya sebagai simbol perlawanan strategis. Rudal Fateh 110, Zolfagar, Shahab 3, hingga Khorram Shahr dan Khaybar Sheikhan bukan hanya besi dan bahan bakar, tetapi pernyataan politik bahwa Iran tidak akan pernah tunduk. Lebih dari itu, teknologi re-entry vehicle yang mampu bermanuver membuat jalur terbang rudal ini mustahil diprediksi dengan akurat. Sistem radar Israel bisa saja mendeteksi peluncuran awal, tetapi saat rudal memasuki fase terminal dan melakukan manuver zigzag di atmosfer, interseptor akan kehilangan target. Pertanyaannya, kini, bagaimana sebuah bangsa bisa melindungi dirinya jika mata elektroniknya sendiri dibutakan oleh kecepatan dan manuver lawan? Israel tahu, ancaman bukan hanya dari satu rudal, melainkan dari strategi saturasi yang dipelajari dengan baik oleh Iran. Dengan meluncurkan puluhan bahkan ratusan rudal sekaligus, Iran bisa menguji batas Iron Dome dan Arrow 3 yang meski canggih, tetap punya keterbatasan jumlah interseptor. Setiap rudal Iron Dome yang ditembakkan bernilai ratusan ribu dolar, sementara harga produksi rudal Iran jauh lebih murah. Secara ekonomi, Israel akan terkuras lebih cepat daripada Iran. Inilah strategi yang mengerikan. Bukan hanya menghancurkan target militer atau kota, tetapi menghancurkan stamina ekonomi pertahanan lawan. Dalam perang jangka panjang, siapakah yang akan bertahan? Mari kita tarik ke sisi psikologis. Sejak lama, Israel membangun narasi bahwa Iron Dome adalah perisai tak tertembus yang melindungi setiap rumah, setiap sekolah, dan setiap jalan raya. Tetapi, apa yang akan terjadi jika suatu malam rudal Iran berhasil menembusnya dan menghantam jantung kota Tel Aviv? Dampak fisiknya mungkin bisa dihitung, tetapi dampak psikologisnya. Rakyat Israel akan merasakan ketakutan mendalam bahwa langit tak lagi aman. Mereka akan mulai mempertanyakan, apakah pemerintah benar-benar bisa melindungi mereka? Apakah perisai yang dibanggakan itu hanyalah ilusi mahal? Dan yang lebih berbahaya, apakah tekanan rakyat akan memaksa pemerintah Israel mengambil langkah balasan yang bisa memicu perang regional besar-besaran?
Keseimbangan geopolitik Timur Tengah bisa berubah hanya dengan satu rudal yang lolos. Bayangkan, dunia yang menyaksikan sistem pertahanan paling mahal di planet ini gagal melindungi. Bagi negara-negara lain, itu adalah bukti bahwa bahkan kekuatan militer terkuat pun tidak kebal. Bagi musuh-musuh Israel, itu adalah dorongan moral. Bagi sekutu-sekutunya, terutama Amerika Serikat, itu adalah dilema. Apakah mereka akan turun tangan langsung dan membuka risiko perang global? Ataukah mereka akan menahan diri dan membiarkan Israel menghadapi sendiri badai rudal dari Teheran? Ketika kita berbicara tentang rudal Iran, kita juga berbicara tentang simbol perlawanan. Iran tahu mereka tidak bisa menandingi Israel dalam teknologi jet tempur siluman, kapal perang raksasa, atau nuklir modern. Tetapi mereka menemukan celah di satu titik, rudal. Rudal-rudal ini menjadi senjata asimetris yang relatif murah, tetapi mampu mengguncang rasa aman musuh. Dan justru disitulah letak kehebatannya. Dalam strategi perang modern, siapa yang bisa menumbuhkan ketakutan lebih cepat, dialah yang lebih unggul. Apakah Israel yang selama ini unggul secara teknologi, siap menghadapi perang psikologis yang dimainkan Iran? Kini mari kita masuk ke dalam pertanyaan yang lebih mengerikan. Bagaimana jika Iran tidak hanya meluncurkan rudal balistik, tetapi juga rudal jelajah berkecepatan rendah yang terbang di ketinggian sangat rendah, menyusuri lembah dan medan untuk menghindari radar? Sistem pertahanan Israel akan dipaksa menghadapi ancaman dari dua arah sekaligus. Rudal balistik yang datang dari atas dengan kecepatan tinggi dan rudal jelajah yang melintas rendah nyaris menyentuh tanah. Bagaimana jika keduanya diluncurkan dalam waktu bersamaan? Akankah perisai Israel mampu menahan tekanan dari serangan kombinasi ini? Atau akankah celah kecil dalam sistem itu terbuka, cukup bagi satu rudal untuk menembus dan menghantam pusat kota? Lebih jauh lagi, apakah dunia benar-benar siap jika rudal Iran suatu hari dilengkapi dengan hulu ledak non-konvensional? Tidak perlu berbicara soal nuklir, hulu ledak konvensional dengan daya ledak besar saja sudah cukup untuk menghancurkan kawasan padat penduduk. Tetapi bagaimana jika rudal itu membawa hulu ledak elektromagnetik (IMP) yang bisa melumpuhkan jaringan listrik Israel dalam hitungan detik, atau hulu ledak bunker buster yang ditargetkan langsung ke fasilitas nuklir di Mona? Apakah Israel siap menghadapi skenario di mana mereka bukan lagi predator, melainkan mangsa dalam permainan yang mereka kira sudah mereka kuasai? Dan pada akhirnya, narasi ini mengarah pada satu kebenaran pahit. Tidak ada perisai yang sempurna. Rudal Iran yang terus berkembang adalah bukti nyata bahwa setiap teknologi pertahanan akan selalu dibayangi oleh teknologi serangan yang lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih murah. Israel mungkin akan terus meningkatkan sistemnya, menambahkan lapisan baru seperti laser interceptor atau drone pertahanan. Tetapi, untuk saat ini, bayangan mengerikan itu tetap ada. Satu rudal Iran bisa saja menjadi awal dari perubahan besar di Timur Tengah. Pertanyaan yang menggema kini bukan lagi sekadar teknis, tetapi eksistensial. Apakah Israel siap menghadapi kenyataan bahwa langit mereka tidak lagi aman? Apakah Iran benar-benar hanya ingin membangun perisai psikologis atau sedang menyiapkan senjata pamungkas untuk mengubah peta kekuatan regional? Dan yang paling menakutkan, apakah dunia siap ketika sebuah rudal yang tak bisa dicegat akhirnya menghantam jantung kota yang selama ini dianggap paling aman di Timur Tengah?